Halo guys, balik lagi sama gua di channel Partai Gabut bersama gua Wahyu Saputra. Di video kali ini gua bakal ngebahas lagi nih seputar relationship. Nah, untuk video kali ini nih emang gua bakal untuk percepat aja dan sesingkat-singkatnya dengan tempo yang Oke, lanjut. Nah, sebelum lanjut ke videonya nih, gua bakal bahas apa? Yap, sesuai dengan judulnya, gua bakal bahas toxic relationship. Nah, pastinya lo udah tahu kan, udah ada gambaran kan sebelum kita lanjut ke videonya mengenai tentang toxic relationship ini. Nah, sebelum lanjut nih, gua nggak lupa untuk ingetin kalau udah mandi belum nih. Sore ini, pagi, malam ini, enggak. Gua bakal ingetin kalau untuk klik tombol like, komen, dan share. Nanti aja kalau lo merasa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifin loncengnya buat dapetin notifikasi terbaru dari channel Partai Gabut. So, langsung aja deh kita ke videonya. Nah, kalau menurut gua nih, toxic relationship ini adalah dimana suatu hubungan salah satu pihak tuh merasa direndahkan, tidak didukung ataupun diserang gitu. Nah, ketika hubungan udah toksik gitu ya, dia bakal kayak mempengaruhi banget kesehatan mental si korban tersebut gitu. Karena ya bagaimanapun ketika emang hubungan yang lo jalani gitu udah di fase toksik gitu, itu bakal kayak nyerang, bukan nyerang fisik tapi mental lo gitu. Jadi mungkin ketika lo ngerasain sekarang gitu, dampaknya bakal panjang banget. Karena ya bisa dibilang kayak lukanya itu luka, bukan luka fisik di luar gitu. Kalau diobatin bisa sembuh, tapi emang lukanya itu luka di dalam, jadi emang lebih membekas gitu. Mungkin bisa dimaafin sih, tapi kan bekasnya itu masih bekas di ingatan, di hati lah. Jadi ya gimana? Kalau jujur kalau gue sendiri nih ya, emang gue belum pernah melakukan itu dan belum pernah menjadi korban ataupun pelaku dari toxic relationship ini. Jadi gue emang nge-share ini lebih ke arah pengen nge-share aja sih, biar lo semua yang mungkin nih belum tahu gitu, kalaupun udah tahu it's okay, nggak masalah, buat nambah wawasan lagi. Dan kalaupun belum tahu, biar lebih tahu lagi gitu. Nah, kalau menurut sumber yang gue dapet nih dari kompas.com nih, dilansir dari Time, ahli komunikasi dan psikologi yang berbasis di California, Amerika Serikat, Dr. Lillian Glass, kali pertama memperkenalkan istilah toxic lewat bukunya yang bertajuk Toxic People pada tahun 1995. Ia menyebut toxic relationship artinya hubungan yang bersifat merusak karena konflik, tidak saling mendukung, muncul persaingan, sampai hilangnya rasa hormat dan kekompakan gitu. Nah, toxic relationship ini nggak hanya berlaku ketika lo menjalin hubungan sama doi atau pacar lo, mungkin sama teman, sama keluarga gitu, emang bisa terjadi gitu ya, karena disebabkan karena ya banyak faktor gitu loh. Ketika emang hubungan lo itu udah toxic gitu, kayak kalau menurut gue sendiri ya, hubungan lo itu udah nggak sehat gitu ya. Karena gini ya, jujur gue tadi udah bilang gitu, emang gue nggak mengalaminya gitu, tapi emang ada beberapa teman-teman gue yang emang curhat gitu, kayak emang kayak gimana nih, kok bahasan gue kayak gini gitu. Di situ kayak gue mencoba untuk memposisikan diri kalaupun gue dalam posisi tersebut. Nah, ketika posisi tersebut emang gimana ya, ada banyak hal gitu yang membuat suatu hubungan itu toksik gitu. Tapi anehnya tuh ya, bisa diem. Tapi anehnya tuh ya, kadang ketika orang yang berada di fase toxic relationship ini lebih kayak gimana ya, kadang nggak sadar gitu kalau lagi berada di toxic relationship.
mereka kayak lebih mengutamakan perasaannya gitu, karena ya mungkin mengatasnamakan rasa sayang, rasa berjuang, rasa cinta gitu. Tapi tanpa dia sadari gitu, tanpa dia sadari pun gitu sebenarnya oke benar, tanpa dia ngobrol lu teh ngomong-ngomong we, tanpa dia sadari pun nih dia sebenarnya terjebak dalam toksik, dalam hubungan yang toksik gitu. Nah jadi gimana ya, oke lanjut, karena emang ada gangguan ini ya gimana, ini gue buatnya di rumah gitu, buatnya pun seadanya, dan tujuan gue gak lain gak bukan emang pengen menyampaikan unek-unek gue gitu. Hubungan yang beracun ini, yang toksik ini emang banyak banget sih kayak penyebabnya gitu ya. Misalnya antara dua pasangan ini kan si satu pasangan ini lebih ke arah egois gitu, kayak pengen menang sendiri dan satu pasangannya tuh mengalah. Nah itu kayak bakal memungkinkan besar ya, kemungkinan besar itu bakal menimbulkan sebuah toksik gitu. Tapi ya balik lagi sih sama pribadinya masing-masing gitu, gimana caranya menyikapi hal tersebut itu. Tapi jujur kalau menurut pribadi gue sendiri ya, karena ketika lo menjalin hubungan tuh ya, dan ketika lo merasa kayak hubungan gue kok dia kok kayak ngata-ngatain gue, kayak kasar banget kalimatnya, kayak sewena-wena sama gua gitu, di situ lo harus sadar ya, bukan sabar lagi ya kalau menurut gua. Di situ harus sadar bahwa hubungan lo yang lo jalanin saat ini udah nggak sehat lagi, karena emang berdampak buruk pada kesehatan mental lo sendiri gitu. Jangan egois deh sama diri lo sendiri gitu. Jangan karena emang lo udah sayang banget, atau mungkin alasan yang kayak udah lama nih ngejalanin hubungannya gitu, eman-eman kayak gimana ya, eman-eman kalau sampai hubungan ini sampai di sini gitu. Jangan karena lo egois sama diri lo sendiri ingin mempertahankan hubungan lo gitu, dan lo di situ kayak udah ngerasa terkuras energi lo karena emang mungkin tekanan dari doi lo yang mungkin udah nguras banget gitu, ngebuat stres, ngedown gitu. Di situ tindakan lo bukan sabar lagi, harus sadar gitu, sadar gitu. Karena kuncinya ya sadar, bisa sadar, karena ketika emang udah orang itu udah terlena sama cinta gitu, tapi ya dia bakal kayak memberikan apapun demi cinta, untuk membuat cinta itu bertahan gitu sama dia. Miris sih, bisa dibilang goblok gitu, tapi ya gimana ya. Dan buat lo nih, lo pasti kuat kok, lo pasti bisa untuk ngelewatin semua ini, karena gue yakin banget lo adalah orang yang kuat. Lo udah bertahan sampai saat ini dengan hubungan yang toksik. Lo bertahan karena emang rasa sayang lo, rasa cinta lo gitu. Gue salut sama lo. Gue sangat mengapresiasi banget gitu usaha lo untuk sejauh ini, melangkah sejauh ini dengan rasa sakit yang lo alami. Tapi lo berhak bahagia kok. Tanpa ada atau tidak adanya dia di hidup kamu, dunia ini gak akan berhenti berputar. Coba deh sadar, bukan lagi sabar. Gue hanya bisa nyemangatin lo lewat video ini.
Tapi saatnya lo harus bahagia. Saatnya lo harus bisa bahagia, dan bahagia. Bisa yuk. Nah, kalau menurut lo versi toxic relationship itu kayak yang gimana sih? Atau mungkin coba deh spill apa pengalaman toxic apa sih hubungan yang lo pernah alami gitu. Kalaupun lo nggak mau tulis di kolom komentar, lo bisa DM gua di @wahyu.sptr05. Kalau nggak, gua bakal tulis linknya di deskripsi. Lo bisa DM gua, tanya-tanya atau mungkin curhat. Gua open curhat gitu. Jadi gimana nih? Masih mau bertahan sama hubungan yang toksik gitu? Nah, untuk video next video nih gue bakal share lagi mengenai ciri-ciri kalau hubungan yang lo alami itu udah toksik gitu. Nah, jangan lupa untuk stay tune di channel Partai Gabut. Mungkin udah cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di next video dan jangan lupa bahagia.